ini tentang materi jalan dan jembatan. Kali ini itu ada saya Iska Medika Desala dengan NIM 07221031 dari Prodi Teknik Sipil. Terus bisa dilanjutkan perkenalan oleh anggota saya. Perkenalkan, nama saya Dia Eka Damayanti dengan NIM 07221059. Perkenalkan, nama saya Tari Mentari, NIM 07221061 dari Prodi Teknik. Oke, saya lanjutkan. Jadi, yang pertama, pengertian jalan. Pengertian jalan itu sendiri suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan itu juga dikelompokkan menjadi kelompok. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Untuk pengertiannya sendiri itu juga berbeda karena sesuai pengelompokannya. Untuk jalan nasional lagi itu ada dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada jalan arteri primer, jalan tol, jalan kolektor primer, dan jalan strategis nasional. Untuk jalan arteri primer itu menghubungkan secara berdaya antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Sedangkan kalau jalan kolektor primer itu menghubungkan berdaya kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal. Untuk jalan tol sendiri itu merupakan jalan umum yang penggunanya dikenakan biaya untuk melintas. Kenapa dikenakan biaya? Karena biasanya biaya itu untuk pembangunan dan perawatan jalannya. Sedangkan untuk jalan strategis nasional itu jalan kepentingan nasional yang mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, dan menjalani kepentingan perbatasan antar negara. Sedangkan jalan provinsi sendiri itu terdiri dari 4 jalan lagi, seperti kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota atau ibu kota kabupaten. Ada jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten atau kota. Ada jalan strategis provinsi dan jalan di daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan kalau jalan kabupaten itu jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kota, atau antar ibu kota kecamatan. Nah, terus di ibu kota kabupaten itu ada dibagi lagi nih, jadi banyak jalannya lagi. Yang tadi udah saya jelasin, kayak kalau primer, kalau jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi, ada jalan strategis kabupaten juga yang artinya mirip-mirip sama strategis provinsi. Terus kalau jalan kota itu menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Jadi kayak misalnya nih kita ke perumahan atau ke pusat pembelanjaan, perkebunan, atau pokoknya daerah-daerah kota itu. Terus tuh kalau jalan desa ini dia merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan antar pemukiman dalam desa. Jadi artinya mirip-mirip dengan jalan kota, tetapi ini ada di desa. Terus jalan desa itu juga diartikan sebuah jalan sempit di daerah desa atau perkampungan. Biasanya itu sebagai satu jalur, tapi terkadang ada juga yang 2 jalur, tergantung jumlah kendaraan di daerah tersebut. Terus jalan itu dikelompokkan beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung untuk menerima muatan sumbunya. Kalau terus habis itu ada juga namanya kelas jalan. Kelas jalan ini ada dibagi 4. Untuk kelas jalan 1 itu tidak lebih melebihi 2.500 mm, ukurannya tidak lebih dari 18.000 mm, dan ukurannya paling tinggi 4.800
4.200. Sedangkan untuk kelas 2, ukurannya tidak lebih dari 2.500 mm, ukurannya tidak panjang melebihi 12.000 mm, dan ukurannya paling tinggi 4.200 mm. Sedangkan untuk kelas ketiga itu tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, dan ukuran paling tinggi tidak melebihi 3.500 mm. Untuk terakhir kelas 4 itu kelas khusus. Kelas khusus ini bersumbunya terberat lebih dari 10 ton. Ukuran panjangnya melebihi 2.500, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, dan ukuran paling tingginya 4.200. Jadi ukurannya itu lebih mirip-mirip sedikit, tapi untuk yang berbedanya di muatan sumbu terberatnya. Jembatan. Kita masuk materi jembatan. Jembatan itu merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel, kereta api, atau jalan raya. Terus jembatan ini ada 3 strukturnya, ada fondasi, struktur bawah, struktur atas. Untuk jembatan ini nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan sama rekan saya. Bentuk-bentuk dan jenis jembatan tuh ada glassbreak, ada beamback atau kayak balok sederhana, juga ada gantungan, terus ada gelagar, dan terakhir tuh ada jembatan gantung. Nah, untuk bagian-bagian komponen jalan dan jembatan bisa disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dia Eva. Untuk rekan saya, silakan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bagian-bagian atau komponen jalan dan jembatan. Boleh next. Yang pertama ada jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas adalah semua keseluruhan perkelasan jalan yang biasa digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Kemudian untuk yang kedua ada lajur lalu lintas, merupakan bagian jalan yang didesain khusus untuk kendaraan bermotor bergerak selain motor. Kemudian yang ketiga ini ada bahu jalan. Bahu jalan itu merupakan bagian di samping jalur jalan yang didesain sebagai ruang kendaraan untuk berhenti sementara. Namun ini bukan untuk pejalan kaki. Kemudian yang keempat ini ada jalur pejalan kaki. Jalur ini adalah tempat untuk pejalan kaki. Kemudian yang kelima ada saluran drainase. Drainase ini saluran ini merupakan bagian jalan yang berdampingan dengan bahu jalan. Biasanya berfungsi untuk menampung atau mengalirkan air. Kemudian selanjutnya ada sempadan bangunan. Sempadan bangunan ini merupakan garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan di kiri kanan jalan yang ada di luar dari daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan. Kemudian selanjutnya ada daerah manfaat jalan atau biasa disingkat dengan damaja. Damaja ini merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu. Kemudian ya selanjutnya ada daerah milik jalan atau biasa disingkat dengan damija. Damija ini merupakan ruang sepanjang jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu, dengan peraturan-peraturan tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada daerah pengawasan jalan atau Dawasja. Dawasja ini yang dimaksudkan untuk pengemudi mempunyai pandangan bebas dan juga badan jalan yang aman dari pengaruh lingkungan. Kemudian ada jalur hijau. Jalur hijau ini adalah jalur penempatan tanaman yang terletak pada daerah milik jalan. Selanjutnya itu ada bagian-bagian jalan lainnya. Yang pertama ada ruas jalan. Ruas jalan ini merupakan seluruh bagian jalan termasuk bangunan, pelengkap, dan perlengkapan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum. Kemudian yang kedua ada kerep jalan. Kerep jalan ini merupakan
Batas yang ditinggikan berupa bahan kaku ataupun batu yang biasanya itu terletak di antara tepi luar badan jalan ataupun trotoar. Kemudian selanjutnya ada median. Median ini merupakan bangunan yang terletak dalam ruang jalan yang berfungsi untuk memisahkan antara arus lalu lintas yang berlawanan. Kemudian simpang. Simpang ini merupakan suatu daerah umum di mana dua ruas jalan atau lebih bergabung atau berpotongan. Kemudian simpang ini dibagi menjadi dua, yaitu simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal. Simpang bersinyal ini biasanya itu terdapat lampu lalu lintas, sedangkan yang tidak bersyarat ini tidak memiliki lampu lalu lintas. Boleh next. Kemudian ada bagian-bagian atau komponen jembatan. Yang pertama ada lantai jembatan, itu berfungsi untuk penahan lapisan perkerasan dan menahan langsung beban lalu lintas. Biasanya beban tersebut akan disalurkan secara merata kepada lantai yang ada di jembatan tersebut. Kemudian yang kedua ada pilar. Pilar ini berfungsi sebagai penopang antara jembatan dengan tanah. Biasanya untuk jumlah pilar ini akan disesuaikan dengan beban yang akan dilewati oleh jembatan tersebut. Selanjutnya ada pondasi. Pondasi ini merupakan perantaraan dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan ke dasar tanah. Kemudian pondasi ini terbagi menjadi dua yang biasa sering banget digunain. Yang pertama itu ada pondasi dangkal. Pondasi dangkal ini biasanya maksimal kedalamannya adalah 12 meter. Kemudian untuk yang kedua ada pondasi dalam. Pondasi dalam ini kedalamannya lebih dari 12 meter. Kemudian ada gelagar plat atau induk berfungsi untuk menahan beban langsung dan pelat lantai kendaraan. Kemudian ada bearing. Bearing ini adalah bantalan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan terhadap benda-benda yang bergerak. Kemudian ada plat injak berfungsi untuk menghubungkan jalan dan jembatan sehingga tidak ada perbedaan antara tinggi dan keduanya. Yang selanjutnya ada span. Span merupakan bentangan yang berlokasi di antara dua intermediat pendukung. Selanjutnya ada gelagar melintang atau diafragma berfungsi untuk mencegah pergeseran antara gelagar induk. Kemudian selanjutnya ada peletakan ataupun andas. Ini merupakan menyalurkan untuk beban langsung jembatan ke abutmen dan diteruskan ke pondasi. Kemudian yang terakhir ada expansion joint, yaitu komponen yang sifatnya fleksibel sehingga saluran yang tersambung akan bertoleransi untuk melakukan gerakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke, selanjutnya ada hal-hal lain yang terkait dengan jalan dan jembatan. Next. Hal-hal lain yang terkait dengan sistem hal-hal lain terkait dengan jalan yaitu ada sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jalan yang terdiri dari sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder. Sistem jaringan primer yaitu disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi.
Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Next. Selanjutnya ada jalan umum menurut fungsi. Satu ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama. Sedangkan jalan kolektor yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpal. Tiga, ada jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat. Ketiga, ada jalan lingkungan yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Next. Selanjutnya ada layout jembatan. Variabel yang penting setelah menentukan lokasi jembatan yaitu mempertimbangkan layout jembatan terhadap topografi setempat. Biaya investasi jembatan merupakan proporsi terbesar dari total biaya jalan raya. Konsekuensinya, struktur tersebut hampir selalu dibangun pada tempat yang ideal untuk memungkinkan benteng jembatan sangat pendek. Fondasi dapat dibuat sehematnya dan melintasi sungai dengan layout berbentuk square. Saudari Tari bisa dibacakan kesimpulan dari presentasi kita kali ini tentang materi jalan serta jembatan. Kesimpulannya, jalan merupakan suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap, dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Sedangkan jembatan struktur yang dibuat untuk penyeberangan jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jalan umum dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Kelas jalan dibagi menjadi 4, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Struktur jembatan terdiri dari pondasi, struktur bawah, dan struktur atas. Bentuk dan jenis jembatan yaitu truss break, beam break, arch break, dan seterusnya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada bagian-bagian atau komponen jalan terdiri dari jalur lalu lintas, lajur lalu lintas, bahu jalan, jalur pejalan kaki, saluran drainase, sempadan bangunan, daerah manfaat jalan atau damaja. Kemudian ada daerah milik jalan atau damija, daerah pengawasan jalan atau dawasja, jalur hijau, ruas jalan, kerek jalan, median, dan simpang. Kemudian bagian-bagian atau komponen jembatan terdiri dari lantai jembatan, pilar, abutmen, fondasi, gelagar plat atau gelagar induk, braning, pelat injak, span, gelagar melintang atau diafragma, perletakan atau andas, dan expansion joint. Boleh next. Untuk hal lain yang terkait jalan, itu ada sistem jaringan. Sistem jaringan sendiri merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Jalan umum menurut fungsi terdiri atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Hal-hal lain yang terkait jembatan. Layout jembatan merupakan perkembangan sistem jalan raya. Pada awalnya mempunyai standar yaitu jalan raya lebih rendah dari jembatan. Jadi investasi jembatan merupakan proporsi terbesar dari total biaya jalan raya. Oke, itu aja presentasi dari kelompok kami tentang materi jalan dan jembatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.